Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2020 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2021 ini. Karena itu, atas nama Perhalado kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Kami juga menyampaikan kepada seluruh Perhalado kami, selamat tahun baru. Allah adalah sumber berkat yang kita terima di dalam hidup kita. Besarlah Allah dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Maka dari itu, marilah setiap hari kita memuji dan memuliakan namanya, bahkan untuk seterusnya dan selamanya. Kami akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah kita bersukacita dan bergembira menyembah Tuhan dan persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Maka dari itu persiapkanlah hati kita agar Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi setahun waktu berlalu. Atas berkat dan rahmat-Mu
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teguhkanlah hatiku, meninggalkan dosaku. Tabah dan tekun selalu melakukan firman-Mu. Pimpin aku hamba-Mu, mengikuti jalan-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu tahun yang baru ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Demikian bunyinya: lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku takkan mampu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, layaklah kita menyampaikan terima kasih kepada Allah Bapa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk pada tahun yang baru ini. Allah selalu menyertai kita melewati tahun yang lalu hingga pada saat ini. Banyak hal yang telah kita alami. Kita juga sudah banyak melakukan dosa kepada Tuhan dan saudara kita. Karena itu, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kasihani kami, lapangkan hatimu melihat perbuatan kami di tahun yang lalu. Hidup kami penuh dosa. Kami tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Betapa banyak dosa kami terhadap keluarga, terhadap anak, orang tua, dan terhadap sesama saudara-saudari kami. Kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami banyak melakukan dosa terhadap orang lain dan sekeliling kami. Bahkan kami sering menjadi batu sandungan bagi mereka. Kasihani kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Taburkan
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu tahun yang baru ini tertulis dalam kitab Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Yesus Engkau sajalah yang tetap aku percaya. Tahun baru ini pun akan diberikan padaku. Tanda janji-Mu teguh dalam darah-Mu kudus. Nang berguna-gunakan ikan dapat terbegeon. Di bagasan durian, nagir kilau paradehon. Rohani ruas naik, mahen bagas jorami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tahun yang baru bagiku diberikan
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya, Amang Inang. Di tahun yang baru ini, hari pertama 2021, kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, di awal tahun ini kita akan diberangkatkan oleh firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikian saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sungguh hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kemurahan, kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan kita boleh melewati tahun 2020 dan memasuki hari pertama di tahun baru 2021 ini. Setelah mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan di tahun 2020, saatnya untuk menatap ke depan. Biasanya saudara-saudara, di awal-awal tahun kita sering bertanya, bagaimanakah kira-kira hidup kami di tahun baru 2021 ini? Bagaimanakah menjalani hidup ini agar cita-cita dapat terwujud di tahun 2021 ini? Di tengah-tengah ragam pertanyaan itu, pada hari ini saudara-saudara, di awal tahun ini, firman Tuhan kepada kita adalah kata-kata berkat, pasu-pasu. Kata-kata berkat yang disampaikan Tuhan kepada bangsa pilihannya melalui Harun dahulu. Itu pula yang sampai kepada kita hari ini. Di dalam gereja kita HKBP, kata-kata berkat ini disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu para pendeta, yang berbunyi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sesungguhnya saudara-saudara, kita semua sudah diberkati Allah. Kita semua sudah menerima berkat melalui para hamba Tuhan. Dalam menjalani tahun 2021 ini, kita diberangkatkan Tuhan melalui firman-Nya, firman yang memberkati kita. Agar lebih jelas dan terang betapa kita ini diberkati, marilah kita melihat kembali penjelasan tentang keenam berkat itu saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudaraku, kata Tuhan memberkati kita. Di dalam Alkitab, arti kata berkat tidaklah sempit, melainkan utuh seutuh-utuhnya, komprehensif, holistik dan integratif dalam pengertian mencakup spiritual, psikologi, kebutuhan fisik, relasi, sosial, politik, dan sebagainya. Kata berkat saudara-saudaraku meliputi juga keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan. Namun selain dari yang tertulis di sini saudara-saudara, berkat-berkat Tuhan juga banyak bentuknya, seperti pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, berkat Tuhan janganlah kita maknai secara sempit,
Tetapi terimalah berkat-berkat-Nya, syukuri dan pujilah Dia, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kata Tuhan melindungi kita. Melalui cara-caranya yang dapat kita pahami atau tidak, Allah tetap melindungi kita. Melalui kewaspadaan kita sendiri, melalui petugas keamanan di negara kita, dan bahkan hal-hal yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Allah melindungi kita menjalani tahun ini. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu dan banyak ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kita, Allah tetap melindungi kita, saudara-saudara. Terima dan syukurilah perlindungannya bagi hidup kita di dunia ini. Doa kita, Allah juga kiranya melindungi negara kita ini dari ancaman perpecahan dan maksud-maksud tidak baik lainnya, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, kata Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Artinya, Tuhan sendiri yang menyinari dengan kebaikan serta kebesaran hati-Nya melalui kehadiran-Nya sendiri, saudara-saudara. Itulah yang disimbolkan dengan kata wajah-Nya. Saudara-saudaraku, kata menyinari dengan wajah-Nya ini sering muncul dalam konteks kehidupan manusia yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Pada saat itulah Dia datang untuk melepaskan dan menyelamatkan kita. Tentu saja, selama kita hidup di dunia, kita tidak akan terlepas dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Dia sendiri akan selalu hadir untuk melepaskan kita, saudara-saudaraku. Dia jugalah yang kiranya melepaskan kita, teman-teman kita, bangsa kita, dan dunia ini dari penyakit COVID-19 dan dari ragam kesusahan yang sedang dan akan kita hadapi di dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Yang keempat, saudara-saudaraku, kata Tuhan memberkati kita, kasih karunia. Tidak ada satupun dari antara kita yang tidak berdosa dan tidak memiliki kelemahan. Namun hari ini ditegaskan, Dia mengasihi kita. Dia mengasihimu dan mengasihi saya, saudara-saudaraku. Tidak dibalaskan kepada kita sesuai dengan dosa kita tahun lalu. Dalam karya dan pekerjaan Yesus Kristus, Allah memperlihatkan kasih-Nya yang sempurna. Hari ini kita tidak dihukum, tetapi dikasihinya. Yang kelima, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Kata menghadapkan di sini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa Dia ada di antara kita. Dia selalu hadir. Jika Dia memalingkan wajah-Nya dari kita, maka susahlah hidup kita. Sebaliknya, jika Dia menghadapkan wajah-Nya kepada kita, maka berkat-berkat akan sampai kepada kita, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Yang keenam, saudara-saudaraku, Tuhan memberi damai sejahtera, shalom, memberikan shalom kepada kita. Inilah keselamatan yang utuh, lepas dari bencana, dari kejahatan, dari kemelaratan, dan dari ketidakadilan. Damai yang adil di tengah-tengah dunia, itulah yang dikandung kata shalom itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, karena begitu dalam dan luasnya berkat Allah yang kita terima di tiap peribadahan kita di gereja atau di tempat-tempat lain seperti di sekolah atau di rumah. Karena mungkin ada yang belum memiliki gedung gereja dan juga karena pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus beribadah di rumah. Menjadi sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk mensyukuri berkat Allah, perlindungannya,
sinar wajahnya, dan belas kasihannya. Terimalah berkat-Nya itu hari ini dan hari-hari selanjutnya di tahun 2021 ini. Jumpailah Dia senantiasa melalui ibadah minggu bersama dengan saudara-saudara seiman. Sebab di sanalah berkat-Nya disampaikan melalui para hamba-Nya. Janganlah berhenti untuk beribadah kepada-Nya, meskipun dilakukan secara terbatas di gereja sesuai anjuran pemerintah maupun di rumah-rumah. Pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita saudara-saudaraku untuk tidak beribadah. Sebab jaringan internet memungkinkan kita untuk beribadah secara online. Dan di sana pun kita menerima berkat Tuhan melalui para hamba-Nya. Saudara-saudaraku, jalanilah tahun 2021 ini di dalam jaminan bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami bersyukur hari ini kami sudah tiba di hari pertama tahun 2021 ini, tahun yang baru ini. Kami diberkatkan melalui firman-Mu yang memberkati kehidupan kami. Untuk menjalani tahun 2021 ini, kami bersuka cita. Kami mengucapkan terima kasih. Kami akan berjalan dan menjalani tahun ini dengan mengandalkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari saudara-saudaraku, kita memuji Tuhan. Tuhan Allah sertamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, benar jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu. Tetapi kasih setiamu tidak akan pernah berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami. Selalu Tuhan diberkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau, dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala rendah hati kami memohon. Kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan datang. Tunjukkanlah jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, di rumah, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami. Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu di tempat yang kekal.
karena anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ibadah perayaan Tahun Baru ini sudah kita selesaikan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam sukacita menjalani tahun yang baru ini, kami semua majelis, kami semua para pendeta mengucapkan selamat Tahun Baru untuk amang inang saudara-saudaraku sekalian. Tuhan memberkati kita semua.